Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Selamat Hefiatul Aula dengan NIM 19563004. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan dari hasil review artikel yang saya dapat, yaitu dengan judul Analisis Tingkat Kematangan Manajemen Insiden pada Perusahaan Ekspedisi, yang disusun oleh Muhammad Fandi Pradana, Rani Raharjanti, Sri Murtini, dan Muhammad Nur Ardiansyah. Artikel ini sudah masuk dalam Sinta 5. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang. Di dalam perusahaan ekspedisi di PT FWX Semarang telah menerapkan sistem informasi dalam kegiatan pelayanannya, sehingga manajemen insiden di sini yaitu mengelola kondisi layanan teknologi informasi pada keadaan yang normal dan meminimalisir dampak negatif yang muncul terhadap proses bisnis perusahaan. Manajemen insiden yang terkendali akan menghindarkan dampak kerugian melalui perbaikan aktivitas secara terus-menerus atas manajemen insiden. Dan di sini, salah satu aktivitas yang bernilai dalam manajemen insiden ini yaitu peran service desk yang akan merekam, memproses, mengendalikan, dan mendokumentasikan insiden, permintaan layanan dan akses, serta menyediakan interface penggunaan untuk proses pada pelayanan di sini. Sebagai tambahan, tugas pokok service desk yakni memastikan operasional layanan yang berbasis teknologi informasi yang berjalan sesuai tingkat layanan dan memenuhi permintaan pengguna. Pada perusahaan ekspedisi ini telah memanfaatkan teknologi informasi pada proses bisnisnya dengan terencana walaupun pada saat tertentu belum berjalan dengan baik. Beberapa insiden yang pernah dialami oleh perusahaan ekspedisi antara lain yaitu gangguan jaringan dan error sistem secara tiba-tiba. Maka di sini perlu adanya pengukuran tingkat kematangan agar diterapkan sesuai dengan kondisi organisasi. Dengan demikian, kerangka kerja yang akan membantu penelitian ini yaitu ATIL versi 3 dengan subdomain manajemen insiden dalam lingkup service operasional. Kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Di sini pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi sangat diperlukan. Gunanya untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan yang perlu dilakukan. Dengan framework ATIL merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan. ATIL didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan teknologi pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasional teknologi informasi. Baik, kita masuk ke dalam metode penelitian. Jadi di sini ada 3 metode penelitian, yaitu 1. Responden penelitian, 2. Metode analisis data, dan 3. Desain penelitian. Kita langsung masuk hasil dan pembahasan untuk mempersingkat waktu. Di sini ada 2 analisis yang sudah diterapkan, yaitu yang pertama, analisis prosedur dan manajemen insiden, dan yang kedua, analisis tingkat kematangan manajemen insiden. Baik, kita masuk ke dalam analisis prosedur dan manajemen insiden, yaitu di sini ada 9 insiden berdasarkan framework ATIL versi 3 dengan
yang utama satu, identifikasi insiden. Nah, di sini itu perusahaan ekspedisi mengidentifikasi insiden melalui bagian teknologi informasi ketika ada pelaporan terkait insiden atau gangguan oleh pengguna. Jadi di insiden ini sangat diperlukan ya. Karena perusahaan ekspedisi harus lebih baik. Dan yang kedua, di sini ada pencatatan insiden. Jadi pencatatan insiden pada ekspedisi di sini memang belum tersistematisasi. Dan pencatatan insiden masih melalui proses manual, yaitu dengan pencatatan oleh pihak pengelola aplikasi ketika ada pelaporan insiden atau gangguan oleh pengguna. Di sini itu masih belum baik dan masih perlu yang namanya pengembangan. Dan untuk yang ketiga, di sini masuk ke kategorisasi insiden. Perusahaan ekspedisi di sini itu belum menerapkan prosedur kategorisasi insiden. Jadi masih kosong dan belum diterapkan. Dan yang keempat, di sini ada prioritas insiden. Jadi perusahaan ekspedisi di sini masih belum menerapkan prioritas insiden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga penyelesaian insiden sesuai dengan urutan pelaporan insiden. Kita masuk ke nomor 5, diagnosa awal. Adanya proses tanya jawab antara pengguna sistem saat melaporkan insiden secara langsung maupun melalui telepon dengan bagian teknologi informasi, sehingga bagian teknologi informasi dapat mendiagnosa insiden yang terjadi. Kita masuk ke 6. Di sini ada eskalasi insiden. Jadi ada 2 eskalasi yang sudah diterapkan. Yang pertama, eskalasi fungsi. Di sini insiden dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan adanya pelaporan ke pusat jika bagian teknologi informasi tidak mampu memperbaiki. Dan yang kedua, ada eskalasi hierarkis. Insiden ini dinaikkan dengan lintas hierarki dengan adanya pelaporan kepada manajer atau kepala kantor untuk ditindaklanjuti. Untuk poin yang ketujuh, ada investigasi dan diagnosa. Setelah memperoleh informasi, kemudian didiagnosa dan dipelajari lebih lanjut untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam memperbaiki insiden. Langkah di sini berdasarkan framework ATIL versi 3 dapat dilihat pada tabel 2. Jadi di sini itu banyak yang belum perusahaan ekspedisi yang masih belum ada, yaitu mengidentifikasi kejadian lain yang mengarah pada insiden. Dan yang poin ke-8, di sini ada pemecahan dan pemulihan. Setelah insiden diinvestigasi dan didiagnosa, selanjutnya dilakukan pemecahan atau perbaikan atas insiden yang terjadi. Kita bisa lihat pada tabel 3 ini, semuanya sudah bisa diterapkan, sudah lebih baik. Dan kita masuk ke 9, yaitu poin yang terakhir. Di sini ada penutupan insiden. Tahap akhir ini dari pengelolaan insiden juga termasuk penutupan insiden. Teknologi informasi dapat memastikan insiden sepenuhnya telah diselesaikan dan pengguna merasa puas atas penanganan insiden yang telah dilakukan serta menyetujui bahwa insiden ditutup. Kita lihat pada tabel 4 di sini, penutupan insiden. Jadi ada perusahaan ekspedisi yang masih belum
menemukan poin-poin yang belum dapat terselesaikan, yaitu memastikan kategori awal insiden sudah benar, melakukan survei kepuasan pengguna, dan menuntut riwayat gangguan. Dan yang lainnya sudah bisa masuk. Ini tabel aktivitas yang tadi saya jelaskan. Jadi banyak yang belum terkategorikan, belum yang diterapkan. Ada 3 yang belum diterapkan. Yang pertama, kategorisasi insiden, prioritas insiden, dan penutupan insiden. Karena di sini masih belum selesai, jadi penutupan insiden masih berlanjut. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis tingkat kematangan manajemen insiden yang nomor 2 tadi. Kita masuk kepada poin the incident management process. Dari hasil perhitungan skor rata-rata, kita dapat lihat poin dengan jumlah skor 1078 dan jumlah rata-rata 3,32. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan pada area ini di perusahaan ekspedisi berada pada level 3 atau define. Hal ini berarti perusahaan ekspedisi telah diakui penerapan proses manajemen insiden, sehingga memiliki tujuan serta target yang jelas dan terdokumentasi. Selain itu, pengkategorian insiden belum spesifik, sehingga kategorisasi yang masih dilakukan secara umum. Dan laporan dari pengguna juga sering tidak mendapatkan respon, dikarenakan bagian teknologi informasi sering tidak ada di tempat. Penilaian kepuasan pelanggan juga masih dalam penanganan dan belum pernah dilakukan. Kita masuk ke poin 2. Di sini ada activities in place needed for the success of incident management. Jadi di sini ada tabel hasil perhitungan. Kita bisa lihat jumlah skornya di sini ada 279 dengan skor rata-rata 3,32. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan pada area ini berada pada level 3, sama kayak yang pertama tadi. Temuan ini mengidentifikasikan aktivitas manajemen terkait kesuksesan manajemen insiden yang telah dipahami dan diterima oleh pengguna dan pengelola. Dan aktivitas teknologi informasi telah dilaksanakan sesuai prosedur. Namun, di sini belum mengarah ke semua aspek yang berkaitan. Kita masuk ke poin 3. Di sini ada Incident Management Matrix. Kita bisa lihat dari tabel hasil perhitungan dengan jumlah skor 120. Dan rata-rata skornya ada 3,33. Kita bisa lihat dari tabel ini berada pada level 3. Dalam arti defend, sama kayak yang pertama dan kedua tadi. Hal ini menunjukkan bahwa sudah adanya kesepakatan layanan, walaupun masih belum dapat berjalan maksimal. Tapi ini ditunjukkan dengan sudah ditetapkannya standar matriks pada bagian teknologi informasi secara formal untuk manajemen insiden, namun belum secara menyeluruh. Dan aktivitas dalam manajemen insiden pada perusahaan ekspedisi ini dilakukan secara berulang dan berjalan sebagai kebiasaan, serta laporan mengenai perhitungan insiden belum sepenuhnya terdokumentasi. Jadi masih ada minusnya di sini. Kita masuk ke poin 4. Yaitu Incident Management Process Interaction. Kita bisa lihat ada jumlah skor dengan poin 1
199 dan rata-rata skornya 3,32. Ini sudah masuk ke defense sama kayak yang sudah saya jelaskan tadi. Poin 1, 2, 3 sama. Dari hasil ini dapat dinyatakan proses sudah diakui, didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui pelatihan secara sederhana, namun masih bergantung pada pengguna. Selain itu, telah terdapat reinteraksi antara bagian teknologi informasi dengan bagian aktivitas penanganan insiden, namun belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih ada minusnya. Baik, kita masuk ke radar chart. Sini poin 5. Kita bisa lihat tabel 9 ini. Ada tingkat kematangan yang diharapkan. Tapi di sini adalah rata-rata kematangannya masih 3,32. Hal ini bahwa standar yang ada di perusahaan ekspedisi saat ini masih berada pada level 3. Jadi kita dapat digarisbawahi bahwa tingkat kematangan dan hasil yang sudah dilakukan pada ekspedisi ini sangat berkembang dan sangat jauh lebih baik. Ini gambar hasil dari radar chartnya. Kita bisa lihat setelah kita sudah tahu poin-poin yang tadi, kita dapat kesimpulan, yaitu di sini hasil penelitian di sini itu sangat jauh lebih baik. Sedangkan penelitian terdahulu masih pada level 1 dan level 2. Tetapi di sini di ekspedisi ini sudah terbukti bahwa pada level 3. Namun di sisi lain, berdasarkan kondisi internal di lingkungan perusahaan ekspedisi, tingkat kematangan yang diharapkan itu ada poin dengan level 4. Itu harapannya. Di sini kita bisa mendapatkan peningkatan proses yang bersifat pengulangan dan hanya beberapa yang didefinisikan dan diidentifikasi, sehingga menjadi semua proses dan aktivitas yang didefinisikan, didokumentasikan, distandarisasi, dan saling terintegrasi. Kita masuk ke kekuatan dan kelemahan penelitian. Jadi di sini ada kekuatannya. Di perusahaan ekspedisi ini menerapkan 6 aktivitas dari 9 aktivitas dalam pengelolaan insiden berdasarkan framework ITIL. Jadi 6 aktivitas ini yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu identifikasi insiden, pencatatan insiden, diagnosa awal, eskalasi insiden, investigasi dan diagnosa, serta pemecahan dan pemulihan. Tapi di sini masih ada kelemahannya, yaitu penelitian ini masih berfokus pada domain service operation. Dikarenakan domain tersebut meliputi seluruh kegiatan operasional harian, pengelolaan layanan teknologi informasi. Di sini itu memiliki fungsi memastikan layanan tersebut berjalan sesuai dengan nilai yang didefinisikan sebelumnya.
Dan ada lagi kelemahannya, yaitu sedangkan aktivitas pengkategorian insiden dan prioritas insiden belum diterapkan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, kelemahan penelitiannya yaitu langkah penutupan insiden belum lengkap, belum diterapkan, karena belum ada survei kepuasan pengguna yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sehingga perusahaan ekspedisi ke depan perlu mengadakan survei kepuasan pengguna. Jadi masih harus dikembangkan, walaupun tadi hasilnya sudah lebih baik ya. Baik, sekiranya cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan salam sejahtera.